Jika memang Sarwenda melakukan atau ada dugaan seperti itu, mengapa Jordi Onsu ada di pihak Sarwenda? Jadi bukan hal-hal yang memang berkaitan secara langsung dengan individunya. Jadi ini sudah lama. Ini malah jadi sebuah petunjuk pertanda buat saya. Kalau sebenarnya mereka berdua ini masih saling sayang. Karena kalau seandainya memang sudah sama-sama nggak ada rasa dan marah, itu sudah mereka pasti hitung-hitungan. Pernikahannya membuat karirnya meroket. Perceraiannya tentu saja juga pasti akan berefek. Pasti dia akan mengalami dalam hidupnya yang penuh dengan kesuksesan. Kenapa hal yang terdekat dia malah tidak bisa pertahankan? Halo Sensers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Misteri perceraian antara Sarwenda dan Ruben Onsu memasuki babak baru versi netizen yang beberapa diantaranya ini menuduh bahwa penyebab perpisahannya ini diduga karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Sarwenda. Tuduhan ini mengemuka akhir-akhir ini dan kita akan coba lihat menggunakan kartu saya. Betulkah itu? Ataukah ada hal lain yang ternyata disembunyikan? Ramai kemarin di media sosial ya kan, ada isu tentang perceraian Ruben dan Sarwenda karena hadirnya orang ketiga di rumah tangga Ruben dan Sarwenda. Dicurigai sosok ini adalah salah satu kru dari tim YouTube Sarwenda sendiri. Memang ada sosok laki-laki di mana yang video viral ini memang sosok laki-laki ini memakai baju yang dihubung-hubungkan dengan netizen, bajunya mirip yang dipakai dengan Sarwenda. Nah, jadi apakah benar sosok laki-laki ini adalah sosok orang ketiga yang kru dari orang Sarwenda? The Ace of Pentacles, segala hal itu membutuhkan bukti. Dan segala hal yang terjadi biasanya akan selalu bisa dikaitkan dengan fakta yang lainnya. Nah, jika ternyata tuduhannya seperti itu, maka pertanyaan yang paling besar di sini adalah, jika memang Sarwenda melakukan atau ada dugaan seperti itu, mengapa Jordi Onsu ada di pihak Sarwenda? Dalam perseteruan yang akhirnya membuat pernikahan ini dijung tanduk dan sekarang sedang melalui proses perceraian, di mana mereka berdua ini pun tidak muncul saat proses ini terjadi, Jordi ini ada di pihak Sarwenda dan bahkan lebih memilih untuk berlawanan dengan si kakaknya. Nah, ini satu hal yang kalau saya kira bertolak belakang dengan tuduhan yang terjadi. Jadi walaupun saya tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut tidak benar, tapi saya memiliki feeling dengan kartu yang saya katakan ini, itu masih butuh bukti yang lebih kuat. Jika kita bahkan hanya ingin melakukan penuduhan, maka saya katakan ini sesuatu yang prematur dan tidak benar. Lantas berarti sebenarnya penyebab cerai yang hingga saat ini belum dikemukakan oleh Ruben dan Sarwenda. Apa penyebabnya, Mas? Yang pertama, ini sesuatu yang mungkin nggak terjadi secara mendadak. Jadi bukan karena sesuatu baru ketahuan begitu, tapi hal yang terjadi secara berangsur dan terjadi dalam waktu yang lama. Jadi dipastikan ini, kalau ini penyakit itu bukan penyakit yang mendadak muncul begitu. Ini sesuatu yang sudah lama terjadi, sedikit demi sedikit akhirnya menjadi sebuah perseteruan. Dan saya melihat ini lebih kepada kesalahpahaman atau miskomunikasi di antara mereka berdua, dan melihat Ruben yang sibuk, juga Ruben yang dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, kemarin juga saya pernah bacakan, maka komunikasinya semakin tidak kondusif. Dan akhirnya menimbulkan mereka berpisah untuk sementara waktu yang terus kemudian merasa kalau ya sudahlah berpisah saja ya mungkin ya. Jadi pun apa yang terjadi saat ini adalah sesuatu yang mereka pun nggak tahu ini lebih baik atau enggak. Tapi mereka rasakan bahwa mendingan break itu harus dilakukan. Mungkin kan pada akhirnya netizen ini mengira kesalahan atau mungkin adanya miskomunikasi ini terdapat di pihak Sarwenda karena Ruben yang pertama kali menggugat cerai Sarwenda. Tapi sebenarnya pada akhirnya Jordi ini kan berpihak ada di pihak Sarwenda. Nah, sebenarnya masalah komunikasi ini sebenarnya udah berapa lama sih terjadi di rumah tangga Ruben dan Sarwenda ini? Ada hal yang selama ini itu ditahan, selama ini itu ditekan untuk tidak muncul, dan akhirnya muncul kemarin ini. Memang betul sepertinya ada pemicu. Tetapi ini sesuatu yang bisa saja sudah lama, dan bisa saja ini nggak sesuatu yang muncul dari mereka berdua. Tapi bisa saja misalkan, ini kalau saya umpamakan misalkan ya, ini kan netizen itu ada yang juga keterlaluan itu, menuduh bahwa Bertrand memiliki hubungan dengan Sarwenda. Nah, mungkin saja ada sebuah perbedaan pandangan untuk menindak si netizen ini tadi. Misalkan salah satunya merasa, ya udahlah, biarinlah, karena ya orang seperti itu, kalau kita tindak pun ini nggak akan bisa mengerti juga. Tapi di sisi yang lain, ada yang berpikir untuk
ini kalau nggak diberikan pelajaran ini akan terus-menerus. Nah, ini hanya contoh. Bisa saja perbedaan pandangan untuk memproses satu hal itu membuat mereka ini akhirnya memiliki konflik dan terus meruncing hingga terjadilah perpisahan yang sekarang ini ada. Jadi bukan hal-hal yang memang berkaitan secara langsung dengan individunya. Jadi ini sudah lama. Lantas ada keanehan dan juga menjadi pembicaraan warganet ramai-ramai karena pada perpisahan antara Sarwendah dan Ruben ini, Ruben hanya menggugat cerai, tidak meminta hak asuh anak ataupun membahas hal lainnya. Jadi hanya cerai tok. Nah, bagaimana jika memang pada akhirnya Ruben dan Sarwendah pisah? Ini hak asuh anak berarti semuanya akankah didapat Sarwendah? Ini malah jadi sebuah petunjuk pertanda buat saya. Kalau sebenarnya mereka berdua ini masih saling sayang. Karena kalau seandainya memang sudah sama-sama nggak ada rasa dan marah, itu sudah mereka pasti hitung-hitungan. Nah, saya tahu Ruben ini pasti sayang sekali sama anak-anaknya. Saya melihat Ruben aja ke anak kayak Ting Ting Bilqis aja itu sayang banget, apalagi ke anak kandungnya. Nah, saya rasakan bahwa ini adalah sebuah keputusan di mana anak-anaknya masih kecil memang sebaiknya masih bareng sama ibundanya. Dan ini menunjukkan juga bahwa ini sepertinya bukan perpisahan yang akhir deh, tapi masih ada kesempatan untuk mereka berdua duduk bareng dan mungkin saja ini akan bisa dibelokkan dari sesuatu yang seharusnya. Jika mereka berdua harus mungkin ada potensi untuk kembali ataupun diskusi dan duduk bareng, berarti memang harus ada yang menengahi atau seperti apa Mas? Itu satu hal yang pasti ya. Karena kalau seandainya mereka saja untuk saat ini pasti lebih ke, jadi gini, bisa saja ini itu terjadi secara nggak langsung. Yang Ruben saking perhatiannya sama Sarwendah sehingga harus melakukan sesuatu yang Sarwendah nggak suka, begitu pula sebaliknya, malah akhirnya menjadi saling friksi. Tapi kan kita nggak pernah tahu bahwa apa yang dilakukan ini mungkin adalah sebuah alasan yang bukan paling mulia, tapi alasan yang terjadi karena rasa sayangnya ini tadi. Nah, hal seperti ini yang membuat manusia itu memang sulit untuk dimengerti di satu sisi, dan memang harus melalui hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan untuk bisa mengambil keputusan yang akan berakhir selama-lamanya. Berbeda dari Thalia dan Tania, Ruben dan Sarwendah juga ada putra angkat ya, Betran. Nah, Betran ini banyak isu semenjak terjadi perpecahan atau mungkin keretakan di dalam rumah tangga Ruben dan Sarwendah. Banyak isu Betran akan kembali ke keluarganya. Karena beberapa waktu lalu juga sudah terungkap bahwasannya ternyata Betran ini bukan resmi diangkat anak, namun hanya ada hak asuh berjangka. Apakah Betran akan kembali ke rumahnya atau menetap di salah satu pihaknya antara Sarwendah dan Ruben Onsu? Masih terlalu dini untuk mengatakan, tapi yang pasti Betran memilih untuk pulang adalah agar dia nggak harus memilih. Karena kalau dia di sini dia harus memilih. Saat dia bersama Sarwendah, langsung orang akan mengira dia nanti bisa dikait-kaitkan nggak berterima kasih sama Ruben dan sebagainya, karena asal muasal awalnya idea ini pun kan dari Ruben. Tapi saat dia nanti bareng sama Ruben, orang juga akan mengembuskan berita miring tentang lebih memilih Ruben dibandingkan Sarwendah dan adik-adik tirinya ini tadi. Jadi kalau saya sih melihat bahwa ini sebenarnya keputusan yang baik. Dan selama Ruben dan Sarwendah ini berpisah, memang sebaiknya ya Betran ini kembali ke orang tuanya sana agar ya nggak terjadi satu judgmental yang berbeda yang akan salah dari netizen, yang akan malah berakibat fatal dan jelek kepada karir Betran yang sedang naik ini tadi. Ini kan di sini juga perpisahan antara Ruben dan Sarwendah ini pastinya menyebabkan gejolak ya di netizen maupun fans maupun orang-orang yang melihat rumah tangga mereka yang tadi baik-baik aja. Akan ada pengaruh nggak sih mungkin dari perpecahan rumah tangga ini ke karir Ruben Onsu sendiri, yang dimana kita tahu Ruben Onsu ini adalah artis papan atas yang cukup terkenal. Pernikahannya membuat karirnya meroket. Perceraiannya tentu saja juga pasti akan berefek. Kalau ini sampai berpisah, karir Ruben akan tetap baik. Bahkan kalaupun Ruben di sini itu berhenti berkarir, hartanya ini masih cukup untuk menanggung kehidupannya. Bahkan kalaupun mau dihibahkan, bisa untuk menanggung kehidupan orang yang dihibahkan untuk anaknya, untuk cucunya dan sebagainya. Tapi memang ini pasti akan berimbas. Berimbasnya bukan kepada penurunan dari simpati dari netizen, bukan. Tetapi tentu saja dari kesehatan Ruben sendiri. Dan ini pasti akan berefek. Dia pasti akan mengalami sebuah drop yang akan sangat jauh. Pasti dia akan mengalami dalam hidupnya yang penuh dengan kesuksesan. Kenapa hal yang terdekat dia malah tidak bisa pertahankan? Hal seperti itu tentu saja menghancurkan hati Ruben. Yang kita juga tahu bahwa keluarga harmonis mungkin saja nggak pernah didapatkan waktu dia kecil. Dan dia menginginkan sekali saat dia sekarang dewasa,
ini harus juga direlakan untuk pergi. Maka kita mendoakan agar ini semua nggak harus berakhir dengan perceraian. Karena saat anak-anak itu ada, seharusnya anak-anak ini tadi itu bisa ditanya apa yang mereka inginkan. Tapi saya tetap yakin, jika anak-anak ini, siapapun mereka, ditanya tentang perceraian, saya pikir apapun jawabannya mereka pasti tidak ingin dan menginginkan kedua orang tuanya ini berpisah. Maka saya pikir sih itu yang jadi sebuah highlight dari apa yang terjadi ini. Tapi saya juga merasakan bahwa perpisahan ini memang harus ada, harus dilakukan. Karena jika terus mereka bersama untuk saat ini, maka keadaan saling menghancurkan dalam artian psikologis ini juga nggak kalah fatal dibandingkan kalau mereka harus berpisah sekarang ini. Terutama untuk Ruben, semoga bisa menghadapi ini semua dengan kesehatan yang belum akan bisa kembali 100% ini. Dan untuk Sarwenda, bisa mengasuh ketiga anaknya, memberikan jawaban kepada Thalia dan Tania ini tentang pertanyaan kepada di mana ayahnya, dan semoga mereka berdua diberikan kemudahan untuk melalui ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.